Perkenalkan, nama saya Ridi Afrizal dengan NIM 1920660. Oke, saya dari kelas 198A 12. Hari ini ingin membuat sebuah video mengenai tugas bahasa Indonesia, yang mana di sana kami mendapatkan tugas membuat sebuah artikel dengan tema anti korupsi. Oke, berikut ini adalah sebuah artikel yang telah saya buat dengan judul Integritas Menghadapi Korupsi, Mengukir Perubahan dari Kebodohan Menuju Keadilan yang Berkelanjutan Demi Masyarakat yang Adil dan Berkualitas, yang dibuat oleh saya sendiri, Ridi Afrizal. Oke, mari kita masuk pertama dulu ke bagian abstrak. Di sini ada beberapa kalimat abstrak yang sudah dirancu oleh dari isi-isi tersebut ya. Di sini bisa kita mulai dari sebuah kalimat pertama, yaitu korupsi. Yang mana korupsi itu adalah sebuah ancaman serius bagi kemajuan suatu negara dan juga sudah menjadi momok yang menghantui Indonesia. Korupsi ini mempengaruhi stabilitas sosial dan proses pembangunan. Lalu juga dalam menanggapi tantangan ini, pendekatan penindakan dan pencegahan korupsi telah menjadi fokus utama. Penegakan hukum melalui institusi seperti Komisi Pemberantas Korupsi ataupun yang bisa disingkat KPK menjadi bagian penting dalam upaya pemberantas korupsi. Sementara itu, strategi pencegahan juga termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta pembangunan kesadaran masyarakat, yang mana memiliki peran krusial. Namun, di tengah upaya pemberantasan korupsi ini, peran pendidikan juga tidak boleh diabaikan, yang mana pendidikan anti korupsi menjadi kunci dalam bentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan sadar akan bahaya korupsi. Mari kita masuk ke pendahuluan. Korupsi, pungli, dan juga kolusi. Tiga kata ini mungkin sudah biasa didengar oleh orang-orang ya, yang mana telah meracuni kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia ini. Di tengah kemerdekaan dan semangat membangun, kini bangsa ini dihantui oleh ancaman yang datang dari dalam korupsi seperti senjata yang mematikan. Korupsi menyerang kehidupan masyarakat dari berbagai sudut, mengancam kesatuan dan keutuhan negara. Praktik-praktik yang melenceng dari prinsip kejujuran itu telah merajalela membawa konsekuensi serius bagi kemajuan bangsa. Dari skandal besar hingga praktik korupsi sehari-hari yang terkadang dianggap sepele, dampaknya merajalela tidak hanya merugikan secara materi. Korupsi juga mengancam stabilitas sosial dan juga menghambat pembangunan, lalu merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa dalam menghadapi kenyataan ini. Nah, di sini juga ada dua pendekatan utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Penindakan korupsi adalah langkah yang penting untuk memberikan efek jerah kepada pelaku dan mencegah penyebaran praktik koruptif. Institusi-institusi penegak hukum seperti Komisi Pemberantas Korupsi mewakili peran vital dalam memberantas korupsi melalui penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku korupsi. Namun, penindakannya aja nggak cukup untuk mengatasi akar masalah korupsi yang telah merasuk dalam struktur dan budaya pemerintahan ini. Lalu pencegahan korupsi juga menjadi fokus utama dalam upaya memerangi korupsi, dengan cara mulai dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik hingga peningkatan integritas dan kesadaran anti korupsi dalam masyarakat. Lalu salah satu strategi pencegahan yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, upaya memerangi korupsi tidak boleh diabaikan. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pendidikan tentang mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan sikap pendidikan anti korupsi menjadi kunci untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan sejak dini. Dengan pendidikan yang tepat, diharapkan kita dapat menciptakan generasi yang tangguh akan bahaya korupsi dan siap melawan praktik-praktik korupsi. Oke, mari kita masuk ke dalam definisi korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,
Korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dikenakan sanksi pidana oleh korupsi. Ke-30 bentuk jenis tindak korupsi itu pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai 7 buah, yaitu pertama, kerugian keuangan negara, kedua, suap menyuap, tiga, penggelapan dalam jabatan, 4, pemerasan, lalu 5, perbuatan curang, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Mari kita masuk ke dalam dampak korupsi. Dilansir dari sebuah website aclc.kpk.go.id, saya menemukan bahwa dampak dari korupsi itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang. Mari kita lihat ke dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, korupsi berdampak buruk kepada sebuah perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect, rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi karena investor enggan atau tidak mau masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dan sudah dikutip dari buku Modul Integritas Bisnis seri 3, dampak sosial korupsi. Korupsi juga bisa menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap dan pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Lalu kita masuk ke dalam dampak korupsi dalam kemiskinan. Klasifikasi kemiskinan itu sudah diubah menjadi 4 kategori. Itu ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan juga kemiskinan struktural. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin menjadi semakin menderita dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. Nah, di sini akan membahas lebih ke banyaknya sebuah alur-alur korupsi yang memiliki dampak buruk ya, dan di sini sih terlalu panjang untuk memangkas dari durasi saya. Jadi saya akan memberikan link ini yang bila mana diklik akan memunculkan beberapa banyak sebuah dampak-dampak korupsi yang bisa kami lihat sendiri di dalam website tersebut. Oke, kembali lagi ke dalam upaya pendidikan anti korupsinya dulu. Upaya pendidikan yang dapat dilakukan untuk menanamkan jiwa anti korupsi yaitu mengintegrasikan materi tentang etika, integritas, dan pencegahan korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini mampu membantu meningkatkan pemahaman siswa atau mahasiswa tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga memberikan seminar bisa membantu juga dalam meningkatkan kesadaran siswa atau mahasiswa tentang dampak negatif korupsi ini dan juga cara-cara untuk melawannya. Pendidikan anti korupsi biasanya cuma diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan diploma dan juga sarjana. Pemberian pendidikan anti korupsi tentu sangat efisien bila mana diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, khususnya generasi muda. Tidak hanya kalangan mahasiswa saja, tapi peserta didik lainnya pada jenjang SMA yang sederajat. Mengingat pendidikan anti korupsi ini hanya diberikan kepada mahasiswa dengan mata kuliah tersendiri dengan bobot 2 SKS atau disisipkan dalam mata kuliah Pancasila atau PKN. Makanya pendidikan anti korupsi kepada peserta didik SMA atau sederajat harus diberikan dalam bentuk mata pelajaran tersebut. Oke, ini sudah sampai ke dalam akhir artikel saya, yaitu masuk ke dalam kesimpulan. Dari kesimpulan yang telah saya buat dalam artikel ini, yaitu korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan Indonesia, yang mana mempengaruhi stabilitas sosial dan pembangunan. Untuk memeranginya diperlukan pendekatan peningkatan penindakan dan pencegahan. Pendidikan anti korupsi penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan keadilan sejak dini. Integrasi materi anti korupsi dalam kurikulum dan penyelenggaraan seminar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi yang efektif, diharapkan Indonesia dapat menciptakan generasi yang lebih bertanggung jawab dan siap melawan praktik-praktik koruptif menuju masa depan yang lebih bersih, adil, dan berkualitas. Berikut adalah beberapa dasar pustaka yang telah saya ambil untuk membuat artikel ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.